Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan taufik kepada kita untuk memanfaatkan segala macam sarana yang Allah ciptakan demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada Ustaz Abdullah Ramadan dan medianya Sabila.net yang telah memprakarsai diadakannya majelis ini. Semoga beliau dan pihak-pihak yang terlibat mendapatkan pahala amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang bermanfaat yang disebarkan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Adapun tema kita pada sisi pertama ini akan kita isi antara maghrib dan isya, insyaallah taala, adalah tentang bagaimana seharusnya seorang karyawan di bulan Ramadan. Alhamdulillah di sini juga kita live-nya di Masjid Imam Syafi'i. Ada beberapa ikhwah kita yang turut hadir, jamaah yang turut menyimak. Semoga masing-masing bisa mengambil faidah. Bagaimana seharusnya seorang karyawan di bulan Ramadan. Mungkin dikhususkan karyawan karena kebanyakan kita adalah karyawan, dan biasanya karyawan punya tantangan tersendiri ketika memasuki bulan Ramadan, entah itu karena beratnya aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan, itu juga adalah kewajiban, sebuah kontrak yang harus kita penuhi. Maka bagaimanakah semestinya sikap seseorang yang dia di satu sisi adalah karyawan, tapi dia juga di sisi lain adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada dia untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk sedikit membahas tentang hal ini. Yang pertama, seorang karyawan harus tertanam, tertancap di dalam sanubarinya bahwasanya siapapun dia, apapun pekerjaannya, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki, diberikan segala macam fasilitas sejatinya untuk menegakkan ubudiyah, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka seorang muslim dia dituntut untuk mengerahkan seluruh hidupnya, jiwa dan raganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, bahkan hidup dan matiku itu hanya untuk Allah, penguasa alam semesta, Rabb alam semesta. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Hidup dan mati kita hanya untuk Allah, bukan untuk perusahaan, bukan untuk atasan. Hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka harus tertanam dalam hati kita bahwa siapapun kita, kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saya seorang karyawan, tapi saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan sejatinya kita bekerja, kita profesional dalam bekerja, itu pun dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerja kita adalah ibadah, puasa kita pun adalah ibadah yang masing-masingnya harus kita tunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumusiyam," diwajibkan atas kalian berpuasa, dan dia pula lah yang berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Penuhilah setiap kontrak kesepakatan kerja kalian. Allah yang memerintahkan kita berpuasa, dia pula yang memerintahkan kita untuk profesional dalam bekerja.
Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Allah yang mewajibkan kita bekerja secara profesional, di saat bersamaan dia juga yang mewajibkan kita berpuasa. Dan Allah tahu tentang kemampuan hamba-hambanya ketika Allah mewajibkan puasa kepada kita. Dan tidak mengecualikan orang-orang yang bekerja, maka Allah pasti tahu bahwa kita mampu menjalankan ibadah puasa tersebut. Dan Allah yang menetapkan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba. Allah yang mewajibkan kepada kita untuk memenuhi hak keluarga kita, memenuhi hak atasan kita. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya masing-masing. Di antara amanah kita adalah amanah untuk bekerja. Amanah kita kepada perusahaan kita. Dan sekali lagi dia pula yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Allah menjadikan bagi atasan kita ada hak, bagi perusahaan kita ada hak, bagi diri kita, keluarga kita ada hak, dan bagi Allah pun ada hak yang masing-masing harus kita tunaikan. Nabi SAW bersabda, Inna li rabbika alaika hak. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu. Wali ahlika alaika hak. Dan keluargamu memiliki hak atasmu. Wali nafsika alaika hak. Dan dirimu pun memiliki hak atasmu. Fa'atu kullazi haqqin haqqahu. Maka penuhilah haknya masing-masing. Maka pertama kita harus mengetahui bahwa kerja kita dan puasa kita adalah sama-sama ibadah yang Allah perintahkan. Dan ketika Allah memerintahkan kedua hal tersebut secara bersamaan di bulan Ramadan, berarti kita pasti mampu untuk melakukannya. Tinggal tugas kita adalah berjihad melawan beratnya aktivitas, beratnya dorongan hawa nafsu, dan itu adalah bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah orang yang melawan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikala beratnya aktivitas, beratnya beban pekerjaan, di saat yang bersamaan kita bertahan untuk tetap berpuasa, maka hakikatnya kita sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala yang besar yang menanti kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la yastawil qa'iduna wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama. Saya agak lupa ya. Tidak sama orang yang duduk-duduk, tidak berperang tanpa ada halangan dengan orang yang berjuang dengan jiwa dan raganya di jalan Allah. Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina daraja. Allah lebih mengutamakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dibandingkan orang yang duduk tidak ikut berperang, beberapa derajat lebih Allah tinggikan. Artinya apa? Orang yang beribadah di situ dia ada tangan. Yang mudik-mudik itu mudik. Itu. Ini apa temanya? Sama semua bekal-bekal. Jadi Haryanto mau bekal mudik. dimatikan dulu mikrofonnya. Dedi Haryanto yang baru bergabung, boleh dimatikan dulu mic-nya. Kita lanjutkan. Jadi pahala yang akan diraih oleh orang yang ibadahnya di situ dia tantangannya kurang, ujiannya ringan, dengan orang yang beribadah dia harus menahan beratnya aktivitas, perlu keringat panas, pahala yang jauh lebih besar. Oleh karena itu para ulama menyebutkan aizamul jaza ma'a aizamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya ujian yang dilakukan melaksanakan ibadah tertentu. Jadi seorang karyawan dia harus camkan baik-baik dalam hatinya dia, meskipun seorang karyawan dia adalah hamba Allah yang wajib berpuasa di bulan Ramadan, dan ketika dia sadar berat rintangan dia, beban yang akan dia jalani bekerja sembari berpuasa, dia harus ingat bahwa pahala yang akan dia raih, pahala yang akan dia dapatkan pun jauh lebih besar dibandingkan orang-orang yang berpuasa dalam kondisi tekanan yang biasa-biasa saja. Kemudian yang
Selanjutnya, agar kita berhasil untuk melaksanakan itu semua, tidak bisa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Kalian tidak bisa berkehendak kecuali apabila Allah Rabb alam semesta berkehendak. Meskipun kadang kita sudah ketahui ilmunya, tapi kita tidak bisa mengamalkannya kalau bukan Allah yang mudahkan. Maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan bisa menjalankan ibadah puasa tanpa melalaikan tugas kita sebagai seorang karyawan. Karena tidak ada yang bisa kita raih kecuali apa yang Allah sudah takdirkan bisa kita raih. Makanya mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang karyawan. Kita berdoa agar kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu ada 3. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga sabar dalam ketaatan. Menjalani ketaatan itu butuh kesabaran. Karena mungkin di antara kita tidak sama beratnya pekerjaan yang harus dia jalani sebagai seorang karyawan. Ada yang pekerjaannya ringan, ada yang pekerjaannya di lapangan, ada yang kerjaannya di ruangan ber-AC, ada yang justru kerjaannya dekat tungku misalnya. Ini semua kan beda-beda rintangannya. Dan untuk menjalani itu semua kita butuh kesabaran. Dan kita tidak bisa bersabar dan kita tidak bisa menegakkan ibadah tersebut tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua bisa kita raih dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Para nabi terdahulu ketika mereka berperang, mereka tahu musuh yang mereka hadapi jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Begitu berat peperangan yang harus mereka jalani. Mereka berdoa tidak berdoa untuk dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berdoa agar disabarkan. Contohnya ketika Talut, raja Bani Israel, yang di dalam pasukannya ada Nabi Daud, harus berhadapan dengan raja yang sangat kuat, sangat perkasa, pasukannya begitu besar, raja yang bernama Jalut. Bahkan mereka sempat pesimis, la taqata lana al-yawma li Jalut wa junudi. Hari ini kita tidak ada kemampuan untuk melawan Jalut dan pasukannya. Tapi orang-orang yang kuat imannya berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan kecil mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Begitu juga betapa banyak orang yang lemah. Kalau Allah izinkan dia mampu menjalani puasa seberat apapun aktivitasnya. Dan ketika pasukan Talut ini hendak memulai pertikaian peperangan hampir pecah, mereka sempatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa apa? Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran, kokohkanlah kaki-kaki kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Mereka tidak langsung meminta ditolong, mereka minta disabarkan oleh Allah. Kenapa? Innan nasra ma'as sabar. Pertolongan itu ada bersama dengan kesabaran. Kita tidak sabar, kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah kita bersabar. Dan kita tidak bisa bersabar kalau Allah tidak menyabarkan kita. Maka berdoalah kepada Allah agar kita dijadikan hamba yang sabar menjalani ibadah puasa seberat apapun aktivitas kita. Berdoalah kepada Allah agar kita dijadikan hamba yang teguh kakinya, bertahan menjalankan ibadah puasa meskipun aktivitas kita berat. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditolong, agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan maksimal di bulan Ramadan. Karena memang tidak bisa kita pungkiri tantangan yang besar bagi karyawan. Yang mungkin tidak semua tapi banyak karyawan yang kerjanya di tempat yang panas, kerjanya di ruang terbuka, pekerjaannya berat, kerjaannya berkaitan dengan konstruksi dan semisalnya. Ini semua butuh kesabaran, butuh keteguhan, butuh perjuangan.
Maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya marilah kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci selanjutnya agar kita sukses mendulang pahala di bulan Ramadan. Meskipun kita seorang karyawan, setelah kita berdoa kepada Allah, kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur bahwa kita benar-benar ingin menegakkan ibadah tersebut. Kita jujur dari lubuk hati kita yang terdalam, kita ingin meraih pahala. Kita tidak ingin rugi, kita tidak ingin sia-sia di bulan Ramadan. Bukti kejujuran kita mencurahkan segenap kemampuan kita agar kita berhasil di bulan Ramadan tersebut. Dengan berdoa, dengan melakukan persiapan jasmani maupun rohani. Dan kata Nabi SAW, "In tasduqillaha yasduqka." Kalau engkau jujur kepada Allah, Allah juga akan jujur kepadamu. Nabi SAW mengucapkan sabdanya ini, ada kisahnya. Di suatu peperangan, ada seorang Arab Badui yang ikut bersama pasukan kaum muslimin yang berperang bersama Rasulullah SAW. Pecah peperangan pertama, kaum muslimin meraih kemenangan. Nabi SAW membagikan ghanimah, harta perang. Setelah dibagikan baginya, jatahnya, apa ini? Maka kata Nabi SAW, itu bagianmu, harta rampasan perang. Maka orang ini menjawab, ya Rasulullah, saya ikut berperang bukan untuk ini. Saya berperang agar saya terpanah dari sini, kemudian tembus dari sini, kemudian saya mati di jalan Allah. Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang sederhana, tapi luar biasa dalam maknanya. Nabi SAW menjawab, "In tasduqillah yasduqka." Kalau engkau jujur kepada Allah, Allah juga akan jujur kepadamu. Akhirnya di peperangan berikutnya dia berperang, kaum muslimin berperang. Setelah peperangan, Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mencari orang tersebut. Dicari, tibalah para sahabat membopong, memapa jenazah yang terpanah persis di tempat yang ditunjukkan oleh orang Arab Badui tersebut. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ahu, diakah orang yang kemarin berkata ini terpanah dari sini kemudian tembus di sini?" Diakah orang tersebut? Maka kata para sahabat, "Benar ya Rasulullah, dialah orang itu." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Shadaqallah wa shadaqahu." Dia jujur kepada Allah, Allah pun jujur kepadanya. Pelajarannya dari kisah ini, kejujuran kita di hadapan Allah sangat penting agar kita bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Dan terkait dengan kondisi kita saat ini, kita sebagai karyawan yang punya aktivitas berat, di satu sisi kita bercita-cita ingin maksimal di bulan Ramadan, minimal puasa kita, minimal sholat malam kita. Kalau kita ingin berhasil, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukti kita jujur, kita memaksimalkan segenap kemampuan kita. Itu bukti orang yang jujur. Doanya, upayanya, persiapannya dia maksimalkan sebelum tibanya bulan Ramadan. Kita lihat orang tersebut, orang Arab Badui itu. Dia bercita-cita ingin terbunuh di jalan Allah. Tapi dia tidak diam saja di tendanya. Dia keluar, dia berperang. Dia menjemput impiannya. Dia melakukan segenap yang dia mampu agar cita-citanya terwujud. Dan Allah wujudkan persis dengan seperti apa yang dia minta, yang akal manusia harusnya tidak bisa sampai. Kalau kita mau pikir dengan logika, mustahil bisa terwujud persis seperti itu. Dia ingin terpanah di lehernya, Allah jadikan dia terpanah di lehernya. Ini kalau mau diusahakan tidak mungkin orang berperang, dia mau cari-cari panah supaya kena lehernya, tidak mungkin. Artinya apa? Hal-hal yang kadang menurut logika kita tidak mungkin terpenuhi, tapi dengan jujurnya kita kepada Allah, Allah Maha Kuasa, Allah mudahkan kita bisa meraih hal tersebut. Kadang hati kita pesimis, bisakah saya maksimal puasa, kerjaan saya berat, tempat kerja saya panas, saya kerjanya di bidang konstruksi, bisakah saya maksimal berpuasa? Jujurlah terlebih dahulu kepada Allah. Maksimalkan segala
upaya yang bisa kita upayakan. Kalau kita jujur, Allah akan jujur kepada kita. Allah yang akan wujudkan, Allah yang akan mudahkan, Allah yang akan kuatkan kita. Ini wasiat berikutnya yang perlu kita pahami sebagai seorang karyawan agar kita tidak menyesal, kita tidak rugi di bulan Ramadan. Kemudian yang tidak kalah penting, sebagai seorang karyawan, kita harus berbekal dengan ilmu fikih. Khususnya yang berkaitan dengan fikih-fikih Ramadan. Kenapa? Karena Islam itu mudah. Tapi kemudahan Islam tidak akan kita pahami kalau kita tidak belajar. Dan insya Allah di sesi berikutnya ada tema tentang rambu-rambu berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin di sini saya sebutkan beberapa saja yang menunjukkan kenapa kita penting untuk mempelajari fikih Ramadan. Karena orang yang beribadah tanpa ilmu, dia akan beribadah dengan apa? Keletihan, kepayahan. Dia akan memberatkan dirinya sendiri. Tapi kalau dia berilmu, dia tahu ternyata semua ibadah yang Allah wajibkan itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang Allah inginkan bagi kalian kemudahan, Allah tidak inginkan bagi kalian kesulitan. Di antara beberapa fikih yang perlu kita pahami sebagai seorang karyawan, yang kalau kita paham itu ibadah puasa kita semakin ringan. Yang pertama, ternyata waktu imsak itu adalah ketika waktu sholat subuh masuk. Waktu imsak adalah ketika waktu sholat subuh masuk. Nabi SAW bersabda, al-fajru fajran. Fajar itu ada dua. Amal awalu, fala yuhillu salata wala yuharrimu ta'am. Adapun fajar pertama, yang diistilahkan oleh para ulama fajar kazib, fajar dusta, maka dia tidak menghalalkan sholat dan tidak mengharamkan makanan. Artinya apa? Ketika fajar pertama muncul, belum boleh orang sholat subuh. Dan orang masih boleh makan. Wa amma tsani wa yuharrimu at-ta'ama wa yuhillu shalah. Adapun fajar yang kedua, fajar itulah yang menghalalkan sholat dan mengharamkan makanan. Artinya apa? Saat bolehnya sholat subuh, saat itu pula lah tidak bolehnya kita makan. Jadi sebenarnya waktu imsak adalah ketika waktu sholat subuh sudah masuk. Kenapa kita harus tahu ini? Supaya kita bisa memaksimalkan makan sahur kita. Agar kita tidak cepat kelaparan ketika berpuasa, tidak cepat kehausan. Ternyata kita masih boleh makan sampai tiba waktu sholat subuh. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas kepada kalian bedanya benang hitam dan benang putih di waktu fajar. Yaitu ketika masuk waktu sholat subuh. Karena ketika sholat subuh sudah tiba, fajar itu akan membentang secara horizontal di ufuk timur, membentuk seperti benang putih. Di atasnya masih gelap malam, itulah benang hitam. Kalau itu sudah jelas, baru kita tinggalkan makan dan minum kita. Nah, kenapa kita harus tahu? Sekali lagi supaya kita bisa mengkondisikan makan sahur kita. Kita makan sahur dekat-dekat waktu imsak, supaya ketika kita bekerja tidak cepat lapar, tidak cepat haus, supaya kita bisa maksimal dalam berpuasa. Dan ternyata sahur yang paling afdol itu adalah ketika menjelang imsaknya. Semakin mendekati waktu sholat subuh, semakin bagus kita sahur. Terdapat sebuah riwayat asar dari para sahabat yang disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan Al-Haythami dalam Al-Majma'iz Zawaid. Terdapat sebuah riwayat dari Amr ibn Maimun. Beliau mengatakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum sahura. Dahulu para sahabat Nabi SAW adalah manusia yang paling cepat berbuka puasa dan paling terlambat makan sahur. Ini apa? Para sahabat itu sengaja menyegerakan kalau sudah tiba waktu buka puasa langsung buka puasa. Tapi untuk sahur mereka paling lambat makan sahurnya, mendekati waktu imsak. Kenapa? Karena puasa itu bukan ajang untuk menyiksa diri. Puasa itu adalah ajang untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita meninggalkan hawa nafsu demi ridho Allah, bukan ajang untuk membebani diri. Makanya para sahabat
mengkondisikan makan sahurnya itu supaya tidak membebani diri mereka ketika puasa. Makanya mereka makan sahur mendekati waktu imsak. Dan ini juga sangat penting bagi karyawan. Agar dia bisa kuat berpuasa, sebisa mungkin dia makan sahur mendekati waktu imsaknya, mendekati waktu sholat subuh. Agar dia tidak kepayahan ketika berpuasa, tidak cepat lapar, tidak cepat haus. Kalau perlu kita minum multivitamin, suplemen, itu bukti kejujuran kita kepada Allah. Kita mempersiapkan semaksimal mungkin agar kita bisa menjalani ibadah puasa. Yang sakit mah minum obat mah. Apapun yang bisa kita lakukan demi kelancaran puasa kita. Terlebih lagi kalau kita menyadari kita punya aktivitas yang berat. Bahkan Anas bin Malik meriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu bahwasanya Zaid bin Sabit pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah makan sahur, tidak lama kemudian langsung sholat subuh. Maka Anas bin Malik bertanya, kam qadru baina sholati was sahur? Berapa lama jeda waktu antara makan sahur dan sholat subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Zaid bin Sabit mengatakan qadru 50 ayat. Sekedar durasinya itu kurang lebih seperti orang membaca 50 ayat. Kalau kita baca surah An-Naba itu 40 ayat. Tambah 10 ayat lagi. Kalau kita lihat durasinya mungkin sekitar 5 atau 6 menit. 5 atau 6 menit, tidak sampai 10 menit antara makan sahur Nabi dan sholat subuhnya. Menunjukkan apa? Nabi dan para sahabatnya itu makan sahur menjelang waktu imsak. Dan itu sangat berfaedah besar bagi tubuh kita. Demi kekuatan fisik kita ketika menjalankan ibadah puasa. Dan juga yang perlu kita ketahui adalah hal-hal yang boleh dilakukan ketika sedang berpuasa. Yang ini bisa meringankan puasa kita. Saya sengaja bahas ini karena pasti banyak di antara kita yang kerjanya di lapangan berat, di tempat yang cuacanya cukup panas. Kalau dengan mengetahui hal-hal seperti ini, itu bisa meringankan ibadah puasa dia, sehingga tidak ada alasan bagi dia untuk meninggalkan puasa karena alasan pekerjaan. Di antara yang boleh dilakukan orang yang berpuasa, sikat gigi kapanpun. Dan ini menyegarkan mulut, sedikit membuat kita lebih ringan. Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki anda kulli wudu. Dan dalam riwayat lain anda kulli shalah. Kalau seandainya saya tidak takut membebani umatku, saya perintahkan mereka untuk sikat gigi setiap akan berwudu atau setiap akan sholat. Dan Nabi tidak mengecualikan orang yang berpuasa. Kalau seandainya orang yang berpuasa tidak boleh sikat gigi, pasti Nabi bilang illa antakuna sha'ima. Kecuali jika kalian sedang berpuasa. Tapi Nabi tidak mengkhususkan. Setiap Nabi mencintai kalau umatnya mau sholat, mau berwudu, sikat gigi kapanpun. Dan ini akan sedikit meringankan kita ketika berpuasa. Ketika kita bersikat gigi itu lebih ringan, perasaan lebih segar. Bahkan berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung itu boleh ketika berpuasa. Dan Nabi SAW bersabda, wabalik filistin syak. Bersungguh-sungguhlah, berlebih-lebihanlah masukkan air ke dalam hidung, illa antakuna sha'ima. Kecuali kalau kalian sedang berpuasa, karena itu bisa menyebabkan air masuk ke tenggorokan, membatalkan puasa. Nah ini lihat, kalau seandainya hal tersebut tidak boleh ketika berpuasa, pasti Nabi mengingatkan. Tapi dalam perihal sikat gigi, siwak, Nabi tidak mengecualikan. Kemudian yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah sobbul ma', mengguyur air kepadanya, mandi, berendam, mendinginkan suhu tubuh ketika cuaca panas. Ini dibolehkan dan ini meringankan ibadah puasa kita, membuat kita semakin kuat menjalani ibadah puasa. Ada riwayat bahwasanya Nabi SAW, karena Nabi SAW yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'imun minal atashi au minal har. Nabi SAW mengguyur air ke kepalanya di saat beliau sedang puasa, lantaran hausnya beliau atau lantaran panasnya. Nah, ini kita ketahui bekal yang harus kita dan kita agar segar, agar dingin. Kita harapkan dengan itu kita bisa
kuat kembali dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi sebagai kesimpulan tadi, sebagai seorang karyawan, kita ingat kita karyawan dan kita hamba Allah. Perusahaan kita punya hak kepada kita, Allah juga punya hak atas kita. Fa'tu kullazi haqqin haqqahu, penuhilah haknya masing-masing. Kemudian yang kedua, agar itu bisa tercapai, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa ma sabruka illa billah, kalian tidak bisa bersabar menjalani ketaatan kecuali kalau Allah yang kuatkan kita. Kemudian kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena intasduqillah yasduqka, kalau kalian jujur kepada Allah, Allah juga akan jujur kepada kita. Dan yang terakhir, berbekal dengan fikih-fikih Ramadan, yang dengannya kita tahu ternyata ibadah ini mudah. Ibadah ini tidak menyiksa kita. Demikian mungkin sedikit yang bisa kita bagikan pada kesempatan kali ini. Tidak lama lagi akan masuk waktu sholat Isya. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum.